Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Nabi adalah utusan Allah Azza wa Jalla yang diberi tugas untuk berdakwah. Mereka diberikan tugas untuk membuat kaumnya bertakwa dan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Namun, ternyata tak mudah. Bahkan ada kaum yang dibinasakan karena pembangkangannya. Terlebih, salah satu orang terdekat Nabi juga ikut membantu pembangkangan itu. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Betulkah batu itu adalah istri Nabi Lut yang diazab? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham, tentunya hanya di channel Titik Terang. Kemaksiatan kaum Nabi Lut. Nabi Lut diutus berdakwah di negeri Sadum atau Sodom di dekat Laut Mati Yordania. Beliau juga beristri di sana. Kaum Nabi Lut peranannya sangat buruk. Ada banyak perilaku menyimpang yang dilakukan penduduk Sodom. Terlebih mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Laki-laki mendatangi laki-laki untuk menyalurkan syahwatnya. Demikian juga perempuan dengan perempuan. Nabi Lut pun mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan itu. Seruan itu telah diabadikan dalam Al-Quran. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan, kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syura ayat 161-166. Namun kaum Nabi Lut tak mendengarkan ajakan kaum Nabi Lut alaihi salam. Malah mereka bersikap sombong. Nabi Lut alaihi salam tak putus asa dengan sikap kaumnya. Kaum Nabi Lut masih memiliki kesesatan dan kemaksiatan. Waliah tergoda dengan harta. Karena terusik dengan dakwah Nabi Lut alaihi salam, kaum itu mencari cara agar beliau berhenti berdakwah. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba wanita tua mendatangi kaum Nabi Lut itu. Ia mengaku bisa memberi solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi. Wanita itu meminta upah sekeping perak untuk solusi itu. Wanita tua itu memberitahu kepada kaum Nabi Lut bahwa istri Nabi Lut bisa membantu rencana mereka. Semula, istri Nabi Lut yang bernama Waliah adalah istri yang tak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ia bersyukur hidup bersama suami dan putri-putrinya. Wanita tua itu menawari Waliah untuk memberitahu saat ada lelaki yang datang ke rumahnya. Informasi itu harus disampaikan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Jika memberi informasi itu, ia akan mendapatkan emas dan perak. Kebimbangan pun mulai mendatangi Waliah. Apakah ia harus melakukan saran dari wanita tua itu? Atau tetap mendukung suaminya yang merupakan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyeru kebajikan? Jika ia melakukan saran dari wanita tua itu, berarti ia membantu kaumnya melakukan hal yang batil. Pada akhirnya, Waliah memilih menerima dan melakukan saran dari wanita tua itu. Nabi Lut alaihi salam ditantang kaumnya. Nabi Lut alaihi salam tak bosan-bosan mengajak kaumnya menuju jalan yang benar. Namun, sikap kaumnya masih saja menyimpang. Hari demi hari pun berganti. Istri Nabi Lut melihat beberapa lelaki datang ke rumahnya. Ia pun memberitahu kaumnya. Setiap informasi itu sampai, wanita tua itu datang membawa sekeping perak untuknya. Sementara itu, Nabi Lut tetap mengajak kaumnya untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Namun kaumnya tak mau menurutinya. Malah mereka menantang Nabi Lut alaihi salam. Hal itu diabadikan dalam firman-Nya. "Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan,
datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Nabi Lut alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Lut ini diabadikan dalam Al-Quran. Dia Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril alaihissalam menjadi laki-laki yang tampan menawan. Nabi Lut alaihissalam pun khawatir ketika dua lelaki tampan datang ke rumahnya. Beliau khawatir kaumnya mengetahui kedatangan kedua tamunya. Melihat kedua tamunya, Waliah pun ingin segera memberitahu kepada kaumnya. Ia menyuruh salah satu putrinya untuk memberitahukan hal itu. Dengan hasrat meluap-luap, kaum Nabi Lut mendatangi rumah beliau. Nabi Lut pun mencoba menenangkan keadaan. Beliau sampai menawarkan kedua putrinya untuk dipersunting asalkan tidak mengganggu kedua tamunya. Namun, kaumnya tak mau. Akhirnya kaum Nabi Lut pun bertemu dengan kedua tamu itu atas izin keduanya. Saat kaum Nabi Lut bertemu dengan keduanya, malaikat Jibril mengibaskan sayapnya dan membuat kaum Nabi Lut buta tanpa terkecuali. Malaikat Jibril memberitahu bahwa azab akan diturunkan saat subuh nanti. Oleh karena itu, Nabi Lut beserta keluarganya harus pergi keluar dari kota itu. Azab yang diturunkan kepada kaum Sodom diabadikan dalam Al-Quran. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Istri Nabi Lut tidak berhasil selamat dari azab itu karena mengkhianati suaminya. Hal ini sesuai firman-Nya, "Kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal, bersama-sama dengan orang kafir lainnya." Quran Surat Al-Hijr ayat 59-60. Apakah istri Lut jadi batu? Para ilmuwan mencari kota Sodom yang telah rata dengan tanah dan bebatuan. Mereka melakukan ekskavasi di daerah tepi laut Mati Yordania yang dipercaya sebagai lokasi kota Sodom. Dilansir dari Daily Mail 2015, para ilmuwan menemukan puing-puing kota pada zaman tol Ihamen. Hal ini sangat mirip dengan penggambaran kota Sodom dalam kitab suci. Para arkeolog yang dipimpin oleh Stephen Collins, ilmuwan Trinity Southwestern University, New Mexico, Amerika Serikat, yakin penemuan di lokasi tepi laut Mati itu adalah kota Sodom sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan adanya kota yang diperluas. Dinding pertahanannya memiliki ketebalan 5,2 meter dan tinggi 10 meter. Dilengkapi dengan gerbang, menara pengawas, dan satu jalan yang melingkari kota. Dalam penelitian yang dipublikasikan dengan judul American School of Oriental Research, disebutkan kota Sodom hancur karena adanya ledakan meteor di atas laut Mati. Setelah peneliti melakukan penelitian di Tol Ahamen, ditemukan situs bebatuan yang berukuran besar. Di tepi laut Mati, perbatasan antara Palestina dan Yordania, terdapat batuan dengan tinggi 18 meter. Batuan itu dipercaya sebagai Madam Lot, yaitu istri Nabi Lut alaihissalam yang terkena azab. Namun belum pasti, apakah batuan setinggi 18 meter itu memang betul batuan patung istri Nabi Lut alaihissalam, atau hanya tiang garam yang terbentuk karena adanya aktivitas alam seismik. Namun banyak masyarakat di sana percaya bahwa patung itu mengingatkan pada istri Nabi Lut alaihissalam yang ingkar dan terkena azab Allah Azza wa Jalla. Nah, sahabat muslim, itulah penjelasan mengenai kota Sodom. Penduduknya adalah umat Nabi Lut alaihissalam. Namun, mereka tak mau mendengar seruan utusan Allah Azza wa Jalla itu. Kemaksiatan terus mereka lakukan, terutama menyukai sesama jenis. Oleh karena itu, kota tersebut pun diazab oleh Allah Azza wa Jalla.
Banyak masyarakat percaya bahwa batuan setinggi 18 meter adalah Madam Lot atau istri Nabi Lut alaihi salam yang juga terkena azab. Kisah ini telah banyak diabadikan dalam Al-Quran. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu, kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, apabila ada yang kurang pas dari penjelasan kami, jangan ragu untuk memberikan masukan kepada kami di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.